para habaib ya, kita itu didoktrin lebih baik yang menjabat itu orang lain daripada diri kita. Kita nggak akan pernah menjabat sifatnya jabatan, nggak akan pernah. Makanya kita lihat kemarin Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Ahmad Al-Habsyi, beliau menceritakan kemarin yang ada di pondok, masih ada rekaman. Sopo nih, Roni loh. Ada rekaman. Kita ini habaib jangan sampai ikut serta di dalam jabatan strategi yang namanya khilafah dhahiriyah. Ada namanya khilafah dhahiriyah, ada namanya khilafah batiniyah. Khilafah dhahiriyah itu apa? Presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, itu khilafah dhahiriyah. Jangan kalian berebut di sini, tapi berebutlah khilafah batiniyah. Karena khilafah batiniyah, kutub, wali kutub 40 tahun yang megang wali di seluruh dunia Indonesia. Di zamannya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf Gresik, sampai mulai zamannya Habib Abdul Qadir bin Alwi, terus dipegang Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, dipegang Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, terus dipegang oleh Habib Abu Bakar. Jadi 40 tahun wali kutub yang mimpin wali seluruh dunia ada di Indonesia. 40 tahun. Sampai ahli tarikh itu mengatakan, gimana kita ini kalah sama orang Indonesia? Kedudukan tertinggi presiden para wali di seluruh dunia dipegang oleh Indonesia selama 40 tahun. Ini rekor dunia. Ulama-ulama yang ada di Indonesia ini bisa megang kutbiyah 40 tahun. Belum ada di sejarah dunia manapun. Jangan macam-macam sama orang Indonesia ya. Luar biasa, tanah yang penuh berkah ini. Nah, walhasil intinya bahwa ketika kita berbicara syariat, negara-negara Arab yang hancur, mereka yukhalif bihi syariah, mereka keluar daripada hukum syariat. Anda lihat, cek ya, orang itu kalau ketika mendengar sesuatu, jangan kita lewat medsos. Anda ditipu Anda sama medsos itu. Makanya ada gerakan nativisasi di Mesir. Kita harus lepas syariat ya syariat, budaya juga budaya. Jangan kita menjadi orang Arab. Nah, Anda penting ya. Arab sama syariat itu beda. Arab sama syariat itu beda. Ada jilbab zaman jahiliyah? Tidak ada. Ada jubah di zaman jahiliyah? Ada. Jubah mereka kelengsreh, jadi panjang-panjangan jubah. Perempuan ada cadar? Ada, tapi bukan hijab. Ada cadar, ada hijab. Kita kalau mengatakan cadar, pikiran kita yang ada di Indonesia, yo sing cadaran, sing teroris itu. Iku wong Arab lho, cadaran. Sing ngebom itu cadaran kabeh. Kita harus paham, ini orang ingin membunuh karakter umat Islam. Ingin merusak harga diri umat Islam. Jadi kalau kita berpikir, oke lah, kalau kita dipaksa mengakui yang ngebom itu adalah orang yang bercadar. Sekarang saya mau tanya, yang menyembelih saudara kita ada di Myanmar, menyembelih saudara kita ada di Palestina, ada di Irak, ada di Libya, disembelih. Ada juga yang di dekat sini, di Poso, perempuan hamil dibelah perutnya, dikeluarkan bayinya, diisi perut babi, pakai cadar apa tidak? Pakai cadar apa tidak? Mereka yang menyembelih 7.000 santriwati pondok pesantren Wali Songo yang ada di Poso, 700 yang pondok pesantren Nahdlatul Ulama di pondok pesantren Poso, ada sanawiyah, ada aliyah, diperkosa rame-rame sama orang-orang yang ada di Poso sana. Itu pakai cadar apa enggak? Sampai berita ini kepada kita, nggak tahu kan gitu. Kita kan nggak ngerti. Apa ada mereka yang mengatakan itu adalah teroris? Nggak ada. Kejam mana kira-kira? Oke lah, katakan orang bercadar ngebom, orang bercadar ngebom. Total berapa perlakuan buruk mereka dan berapa perlakuan buruk orang yang menyembelih umat Islam yang tidak bercadar? Pakai akal. Presentasi, segala sesuatu itu pakai matematika, presentasi.
uji ilmiah. Itu baru umat Nabi Muhammad. Itu baru umat Rasulullah. Diajari cerdas oleh Rasulullah. Cerdaslah. Jangan kita menerima kabar dari sesuatu yang tidak kita tahu. Malah dikatakan kafa bimar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli masami'. Cukup seseorang itu dikatakan pembohong manakala orang tersebut bercerita yang dia sendiri tidak tahu fakta di lapangan. Dia nggak ngerti faktanya seperti apa, nggak tahu. Dia nggak tabayun, dia nggak tahu faktanya, tapi dia berkata yang dia ketahui dari orang lain. Ada faliyadu billah min dzalik. Ini fitnah di mana-mana. Walhasil, intinya kita banyak belajar. Banyak belajar yang sudah terjadi zaman-zaman orang yang telah memperjuangkan syariat. Lihat Nabi Allah Adam, lihat Nabi Allah Nuh, lihat Nabi Allah Musa, Nabi Ibrahim. Lihat bagaimana mereka berdakwah, bagaimana strategi dakwahnya, berhasil atau tidak? Tidak. Yang berhasil hanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhasil hanya Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu terpecah lagi karena menjadi dualisme kepemimpinan. Yang satu dipegang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang satu dipegang oleh Sayyidina Muawiyah. Pecah lagi di bawahnya. Ada namanya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, ada juga namanya Yazid bin Muawiyah. Pecah lagi. Itu saya nggak akan berpanjang-panjang ke sana. Intinya, kalau kita ingin mempelajari sebuah peristiwa, jangan kita melihat atau berbicara dengan sesuatu yang kita dapat dari sumber yang kadang kita nggak tahu. Untuknya inilah majelis ta'lim, majelis para kiai, majelis para ulama yang bisa meluruskan fitnah-fitnah zaman. Kita banyak terkontaminasi dengan medsos, kita banyak terkontaminasi dengan media mainstream, kita terkontaminasi dengan artikel-artikel di WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Terkontaminasi pikiran kita karena memang ada operasi intelijen yang untuk membelokkan pemikiran itu ada. Maka majelis taklim inilah yang kita setia kepada aslaf. Kita baca kitabnya Mbah Hashim, kita baca kitabnya Mbah Wahab Hasbullah, kita baca kitabnya para habaib Imam Haddad, Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Jadi kita bisa mengidentifikasi. Kita jangan tidak membaca kitab mereka dan jangan mengatakan itulah Mbah Hashim beda dengan zaman ini. Kok kita kadang-kadang punya pemikiran kayak begitu? Mbah Hashim beda dengan zaman kita. Itu zaman Imam Haddad beda dengan zaman kita. Imam Haddad tentu apa? Ini generasi milenial, nggak bisa kita terapkan di zaman ini. Ini sudah berubah zaman ini. Iya, metode dakwahnya berubah, tetapi asas pemikirannya yang tidak boleh berubah. Visi misi mereka, teori mereka, pendapat alur pikir mereka yang tidak boleh berubah sampai saat ini. Jadi jika kita mempelajari satu bentuk hukum atau penerapan di dalam tatanan sebuah negara atau pemikiran mindset kita, tidak boleh jauh daripada orang yang telah berhasil memerdekakan bangsa ini. Siapa mereka? Lihat Mbah Hashim, Mbah Wahab berhasil kok memerdekakan bangsa ini. Mereka, siapakah mereka? Lihat siapa Mbah Hashim, siapa Mbah Wahab, pelajari. Ketika Wali Songo berhasil mengislamkan dari Sabang sampai Merauke, mereka menggunakan pakaian aslaf, kecuali satu yang menggunakan blangkon, yaitu Sunan Kalijogo. Karena apa? Karena orang dulu itu takut pakai surban, pakai jubah dakwah. Kaget Pak, kaget, bingung. Waduh, iki sopo iki medeni ambek gawe jenggot jubah, takut. Akhirnya apa? Sunan Kalijogo cukur, pakai kumis, pakai baju batik, pakai blangkon gawe jari, ngajar syariat, mengenalkan mereka pakaian Nabi Muhammad. Iku cok wedi mbek wong iku mono cermine Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing dos pundi nggih?
Kanjeng Nabi niku pakaiannya ngeten menjelaskan, lek jelasno awake dhewe mbek jubahan, cintai saya karena jubah. Ini pakaian Rasulullah, nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung. Paham ya? Jadi Sunan Kalijaga itu punya visi mengenalkan wong abangan supaya cinta kepada surban, cinta kepada jubah, cinta kepada syariat. Lah saiki gak nggih blangkon ngajari wong gak seneng ambek jubah. Gawe blangkon ngajari wong gak seneng ambek imamah. Lah kan gak mudeng ambek wong saiki. Paham maksudnya? Mana akal sehatnya itu di mana sekarang ini? Saya kepingin seperti Sunan Kalijaga, monggo dakwah kalian kepada orang-orang yang gak cinta kepada jubah, gak cinta kepada surban. Jadi Sunan Kalijaga membuat orang cinta kepada jubah. Iki gak perlu kita menjadi orang Arab. Kita punya budaya sendiri, belangkonan, ngenyek syariat. Paham ya? Jadi kalau mau jadi Sunan Kalijaga sing tenanan, ojo abu-abu, pelajari.